Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang selalu menguatkan kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Terlebih buat kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan buat kami, Tuhan. Kami dapat kembali menyembah Engkau, menerima lawatan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat setia, Tuhan. Kami bersyukur, Yesus. Haleluya, Tuhan. Kami siapkan hati kami, Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu, terlebih untuk menerima lawatan-Mu, Bapa. Kami menyerahkan pada ibadah pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi tempat ini, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Bersama Yesus pasti bisa. Beri kemuliaan buat Allah kita. Dia Allah yang sangat baik. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Dia Allah yang sangat baik, bahkan Dia sumber kekuatan kita di dalam hidup ini. Amin. Kaulah kuasa.
baik buat Tuhan. Keluarga dinas persembahan, saya persilakan. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Terima kasih. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, ampuni setiap kelemahan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan sampai pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah menuntun kami anak-anak-Mu. Kami boleh ada tempat kudus-Mu ini Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai memuji serta meninggikan nama-Mu. Kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian sedang kami naikkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, bila sebentar kami anak-anak-Mu akan memberikan bagian dari kami buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan Kau kuduskan setiap hati pikiran kami, bahkan tangan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan memberi buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita. Biarkanlah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sangat baik. Dia Allah yang sangat mencintai kita. Terima kasih Yesus. Haleluya.
kesetiaan-Mu kepada kami. Allah yang menanggung segala penderitaan kami, Allah yang telah memikul segala sakit penyakit kami, dipikul oleh Yesus di kayu salib. Bahkan kami bersyukur jikalau kami selalu merasakan anugerah Tuhan, kebaikan-kebaikan Allah yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Lawat kami kembali dengan firman-Mu, kuatkan kami dengan firman-Mu, hiburkan kami dengan firman-Mu, bahkan tegur kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu agar berkata-kata hikmat yang dari Tuhan, dan hanya nama Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala kemuliaan, kehormatan dan kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus yang mengasihi dan mencintai Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Kita masih berdiri, kita langsung membaca di dalam kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Saudara yang pria akan membaca ayat yang ganjil, saudara yang wanita membaca ayat yang genap. Pria lebih dahulu ya. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. 3, 2, 1. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah Aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang dosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukanlah orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Bersama Yesus pasti bisa. GSCA 1. Beri kemuliaan kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk berikan salam kanan kiri, muka belakang saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita patut bersyukur Tuhan memberi kesehatan kepada saudara. Itu sebuah anugerah Allah yang begitu besar Bapak Ibu Saudara. Jikalau Bapak Ibu Saudara sedang sakit, disarankan untuk ibadah di rumah. Dan setiap ibadah yang pertama seperti ini direkam dan diedit dan dimasukkan di YouTube. Dan saudara yang sakit bisa ikuti ibadah di rumah. Tapi jika saudara sehat, saudara bisa hadir di gereja. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, sepatutnya lah saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita selalu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Allah saudara adalah Allah yang tidak hanya memberi jaminan surga kepada kita. Allah saudara bukan hanya menyediakan dan memberikan jaminan hidup kekal buat saudara saya, tetapi Allah saudara adalah Allah yang sangat peduli dengan kita. Allah kita adalah Allah yang sangat memperhatikan
kehidupan saudara dan saya ketika saudara dan saya masih hidup di muka bumi ini, saudara. Karena Allah saudara adalah Allah yang sangat peduli. Karena itulah Ia menyelamatkan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang sangat peduli dan memperhatikan kita. Dia melimpahi kita dengan berkat-berkat-Nya. Karena Allah saudara adalah Allah yang peduli dengan kita, Allah juga datang kepada kita dan memberikan perlindungan yang sempurna buat saudara dan saya. Nah, di dalam kitab yang kita baca ada satu perkataan Yesus, ya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, ayat 32, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ketika saudara mengamati dua ayat ini saja, maka saudara bisa menemukan sebuah kebenaran bahwa Allah saudara adalah Allah yang menyatakan sebagai tabib, saudara. Allah saudara adalah Allah yang menyatakan sebagai tabib, penyembuh. Yehova Rafa, Yehova Jireh. Dia juga Allah yang mencukupkan, Dia juga Allah yang menyembuhkan, saudara. Nah, saudara digarisbawahi bahwa Allah saudara, Allah kita menyatakan dirinya menjadi Allah tabib, menjadi tabib, saudara, menjadi penyembuh buat saudara dan saya. Nah, pertanyaannya adalah sama dengan judulnya, siapakah yang memerlukan tabib? Siapakah yang memerlukan tabib, saudara? Yang memerlukan tabib yang pertama, siapakah yang memerlukan tabib? Yang pertama, yang memerlukan tabib adalah orang sakit. Yang memerlukan tabib adalah orang sakit. Saudara dikasih Tuhan, Allah saudara adalah Allah yang menyembuhkan. Ketika saudara dan saya dalam keadaan sakit, maka Tuhan sanggup menyembuhkan kita melalui kuasa bilur-Nya. Asal percaya saja, maka Tuhan menyembuhkan saudara dari sakit saudara. Mungkin saudara bertanya, mungkin saudara berkata dalam hati, Pak Pendeta, saya tidak dalam kondisi sakit secara fisik. Mungkin saudara tidak sakit secara fisik, tetapi keadaan rumah tanggamu yang sakit. Yesus tidak hanya mampu menyembuhkan saudara dan saya ketika sakit secara fisik, tetapi Tuhan sanggup menyembuhkan sakit mental kita, sakit psikis kita, saudara. Dia adalah penyembuh. Mengapa saya berkata mungkin saudara tidak sakit secara fisik, tetapi yang sakit adalah keadaan rumah tangga saudara. Ada banyak orang-orang Kristen rumah tangganya dalam keadaan sakit. Kalau saudara dan saya tidak sakit secara fisik, tetapi jikalau yang sakit adalah keadaan rumah tangga saudara, datanglah kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan keadaan rumah tangga saudara. Mungkin di dalam hati saudara berkata, saya tidak sakit Pak Pendeta. Memang saudara tidak sakit secara fisik, tetapi keuangan saudara menjadi sakit. Ada banyak orang-orang Kristen yang tubuhnya tidak sakit, tetapi keuangannya sakit, saudara. Ketika saudara mengalami keuangan saudara sakit, saya berkata, datanglah kepada Yesus. Yesus sanggup memberkati saudara. Amin, saudara. Yesus sanggup melimpah kita dengan berkat-berkat-Nya. Mungkin saudara juga berkata, saya tidak sakit secara fisik. Memang saudara tidak sakit secara fisik, tetapi hubungan saudara dengan Allah menjadi sakit. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak punya kehidupan doa dengan baik, tidak punya kehidupan doa dengan benar. Kalau saudara dan saya, fisik saudara tidak sakit, tetapi hubungan saudara dan Allah menjadi sakit. Karena itu datang kepada Allah, perbaiki hubungan saudara dengan Allah, perbaiki doa-doa saudara dengan Tuhan.
Nah, kalau saudara dan saya dalam keadaan sakit, mari tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, saudara. Tetap berharap, tetap bergantung kepada Tuhan yang sebagai tabib di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika saya pergi ke rumah sakit baptis, ada sebuah tulisan, dan itu bagus tulisannya, saudara. Tulisannya kurang lebih seperti ini: dokter mengobati saudara, tetapi Allah yang menjadi penyembuh. Jadi yang menyembuhkan kita itu bukan dokter. Tulisan di baptis itu dokter yang memberi obat, dokter yang mengobati. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Tabib itu, ketika saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah orang yang pekerjaannya mengobati orang sakit. Tetapi tabib, sebagai tabib, yaitu Allah, tidak hanya sekedar mengobati, dan mungkin tidak mengobati, tetapi Tuhan Allah yang menjadi penyembuh. Dokter yang mengobati, penyembuhnya adalah Allah. Amin, sudah kasih Tuhan. Yang kedua, siapakah yang memerlukan tabib? Tadi jawaban yang pertama mudah, yang memerlukan tabib adalah orang sakit. Yang kedua adalah orang yang memerlukan tabib adalah orang yang putus asa. Yang memerlukan tabib adalah orang yang putus asa. Mungkin orang yang khawatir, mungkin orang yang hidup dalam ketakutan, mungkin orang yang hidup dalam kecemasan. Yesus Allah sanggup menyembuhkan kalau Dia adalah tabib itu, saudara. Suatu saat ada seorang ibu yang suka berdoa. Dia gunakan waktu-waktunya untuk berdoa dengan Tuhan. Dia gunakan waktu senggangnya untuk berdoa dengan Tuhan. Secara diam-diam, anaknya sedang memperhatikan ibunya yang sedang berdoa. Anaknya diam-diam mengamati ibunya yang sedang berdoa. Sampai suatu saat anaknya bilang kepada ibunya, "Ibu, saya mengamatinya, saya melihatnya, saya sering melihat ibu berdoa. Tapi ketika saya mengamatinya, doanya ibu percuma. Ibu berdoa percuma. Karena saya mengamati dan melihat ketika ibu berdoa, berulang kali berdoa, sering kali berdoa, tidak ada jawaban dari Tuhan. Tidak ada jawaban dari Tuhan. Ibu tidak mendapatkan apa-apa dari doanya. Sepertinya ibu sia-sia berdoa." Anaknya bilang seperti itu, saudara. Ibunya menjawab, "Anakku, benar. Ibu tidak mendapatkan apa-apa dari doanya. Ibu tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tetapi justru ibu kehilangan banyak. Justru ibu kehilangan, tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan, tetapi justru ibu kehilangan." Anaknya kaget, saudara. Apa yang hilang dari ibu? Dari doa-doa yang ibu panjatkan kepada Allah. Benar, anakku, ibu kehilangan banyak. Ibu kehilangan. Apa yang hilang, ibu? Ibu kehilangan kekhawatiran ibu. Ketika ibu berdoa kepada Allah, justru ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang, ibu? Kekhawatiranku menjadi hilang. Ibu berkata, kekhawatiran ibu ketika ibu berdoa, kekhawatirannya menjadi hilang. Ketika ibu berdoa, ibu tidak mendapatkan apa-apa, justru ibu kehilangan sesuatu. Apa itu? Keputusasaan ibu menjadi hilang. Ketika ibu berdoa dengan Tuhan, putus asanya ibu yang ibu punya menjadi hilang.
Ketika ibu berdoa, ibu tidak mendapatkan apa-apa, tetapi justru ibu kehilangan apa itu? Kehilangan kecemasan, kehilangan kegelisahan, ibu kehilangan ketakutan di dalam diri ibu menjadi hilang ketika ibu berdoa dengan Tuhan. Sudah kasih Tuhan yang dapat menghilangkan dan menyembuhkan saudara dari kekhawatiran adalah Sang Tabib itu, yaitu Allah, yang dapat menghilangkan keputusasaamu dalam hidup ini adalah Allah sebagai Tabib itu. Mungkin kau sama seperti ibu ini, berdoa, berulang kali berdoa. Mungkin kau tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Ada sesuatu yang hilang di dalam diri saudara. Apa itu? Kekhawatiran saudara menjadi hilang ketika kau berdoa. Kecemasan saudara menjadi hilang ketika kau berdoa. Kegelisahanmu menjadi hilang ketika kau berdoa. Rasa takutmu tentang sesuatu menjadi hilang ketika kau berdoa dengan Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kalau engkau dalam keadaan sakit apapun, mungkin kau sakit fisik saudara, mungkin kau sedang sakit rumah tanggamu, keadaan rumah tanggamu sedang sakit, ada banyak masalah yang ada di dalam rumah tanggamu, mungkin keuangan saudara menjadi sakit. Saya berkata di atas mimbar ini, jangan menjadi lemah dan putus asa. Jangan mencari pertolongan di tempat-tempat yang lain. Tetap mencari pertolongan dari Tuhan. Dua hal ini saya sampaikan sebuah kebenaran. Yesus itu tabib. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, Dia tidak hanya memberikan perlindungan kepada kita, Dia tidak hanya memberi berkat buat kita, tetapi Dia seorang tabib yang menyembuhkan segala sakitmu. Mungkin kalau kau sakit secara fisik bisa pergi ke dokter, atau pergi ke toko obat, atau pergi ke apotek untuk beli obat. Tapi kalau hatimu sedang sakit, mau cari obat kemana? Obatnya apa kalau engkau sakit hati saudara? Obatnya adalah Sang Tabib itu. Yesus datang kepada tabib yang akan menyembuhkan sakit hati saudara. Amin saudara. Mungkin kau sedang sakit rumah tangga saudara, mau cari obat kemana kalau rumah tanggamu sedang sakit? Tidak ada obat yang dijual di toko-toko obat untuk membeli obat sakit keuangan saudara. Hanya Yesus Sang Tabib itu. Saudara yang sakit, saudara yang khawatir, mari berdoa membuat kekhawatiran hilang. Putus asa membuat kekhawatiran hilang. Ketakutan membuat saudara ketakutan menjadi hilang ketika engkau berdoa dengan Tuhan. Diberkatilah mereka yang mendengar firman dan yang melakukannya. Mari kita akan tampil berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh Tuhan yang menyelamatkan kita, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. Kita akan pujian dulu. Haleluya.
saudara yang datang pagi ini, engkau dalam keadaan sakit. Mungkin tidak hanya sakit fisik saja, mungkin rumah tanggamu sedang sakit, mungkin keuanganmu sedang sakit, mungkin hatimu juga sedang sakit. Pagi ini engkau mempunyai Allah sebagai tabib yang menyembuhkan saudara, yang memulihkan saudara. Kalau saudara dalam keadaan sakit hari ini, kalau saudara dalam keadaan sakit hari ini, sakit apapun, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Allah, agar Tuhan melihat saudara. Haleluya. Saudara yang angkat tangan, letakkan tangan kananmu di dada saudara dan angkat tangan kiri saudara di depan Allah. Saudara yang angkat tangan dalam keadaan sakit apapun, letakkan tangan kananmu di dada saudara dan angkat tangan kiri saudara. Haleluya. Ibu Gembala akan datang ke depan berdoa bahwa setiap tangan-tangan yang diangkat agar Tuhan menyembuhkan saudara, agar Tuhan memulihkan saudara. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang berkuasa. Engkau adalah tabib yang ajaib. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau mampu melakukan segala perkara untuk kami yang bagi kami tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Engkau. Pagi hari ini kami hanya bisa mengangkat tangan kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya segala apa yang kami perlukan di dalam tangan Tuhan. Jika ada sidang jemaatmu yang mengangkat tangan pagi hari ini, mereka sedang sakit secara fisik Tuhan, Engkau ulurkan tanganmu yang berlubang paku itu Tuhan. Engkau menjamahnya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oleh kuasa pilurmu mereka menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami pada pagi hari ini yang sedang sakit rumah tangganya, Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih itu. Biarlah Tuhan Engkau akan menjamah setiap hati mereka agar pemulihan Allah nyatakan di dalam hidup mereka, Allah nyatakan di dalam rumah tangga mereka, agar Tuhan Engkau akan kembalikan rumah tangga mereka dengan kasih agape yang dari Allah. Tuhan Yesus, jikalau ada di antara kami yang pada pagi hari ini sedang sakit secara ekonomi, kami percaya Tuhan yang kami sembah, Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang kaya, Allah yang kaya, Allah yang mampu memberkati kami, Allah yang mampu membuka berkat-berkat-Mu untuk kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau turunkan berkat-Mu atas kami. Bapak, jika ada keperluan-keperluan yang lain yang sidang jemaatmu sedang perlukan hari ini, kami percaya Engkau Maha tahu. Engkau tahu setiap kebutuhan kami, Engkau lebih tahu setiap kebutuhan kami daripada kami tahu kebutuhan kami sendiri. Biarlah Allah kami, Allah yang besar itu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu, menyatakan pertolongan-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami pagi hari ini. Inilah permohonan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami.
dan Engkau menjadi sumber jawaban di dalam setiap pergumulan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali bersaudara. Sekarang siapkan persembahan saudara yang dibuat misi gereja ini. Mari kita satukan hati kita menjadi dalam doa. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami belajar memberikan persembahan yang kedua untuk misi gereja. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan. Ketika tangan kami terulur untuk memberi, ada tangan yang perkasa yang juga terulur kepada kami dan memberkati kami berlimpah hidup dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pujian pertama. Gerejawi besok hari Senin ada ibadah doa mujizat jam 6 sore. Hari Kamis ada ibadah kaum wanita jam 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah kaum muda dan ibadah kelas remaja jam 5 sore. Hari Minggu pagi ibadah pertama jam 6 pagi, sekolah minggu jam 8 pagi, ibadah umum yang kedua jam 10 pagi dan ibadah umum yang ketiga jam 5 sore. Saudara tidak ada kemanjalannya, mari kita akan beri bersama-sama. Kita naikkan doa Yesus.
segala berkat rohani dalam kerajaan surga pada setiap telapak-telapak tangan iman yang kita angkat. Bapa Surgawi, Bapa yang hadir dan ada di tengah-tengah kami, Bapa yang melihat setiap tangan-tangan iman yang diangkat, tanda kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah setiap tangan iman yang diangkat diberkati Bapa di surga, diberkati Tuhan Yesus, diberkati oleh Roh Kudus. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, sekarang pulanglah bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan, hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita angkat doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.